Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di video tutorial Figma untuk Top Coder Medan Figma Study Group. Pada materi kali ini kita akan membahas overview dari aplikasi Figma. Pertama-tama, apa itu aplikasi Figma? Seperti yang teman-teman sudah ketahui, Figma adalah software yang digunakan untuk membuat UI UX design seperti Sketch dan Adobe XD. Nama Figma semakin terkenal karena dia bersifat versatile, jadi lebih mudah digunakan di multi operating system seperti Windows, Apple, dan Linux. Figma bisa digunakan di desktop app ataupun di browser app. Berikutnya, keunggulan lainnya dari Figma adalah Figma bisa melakukan proses editing dan ubah file untuk multi user. Jadi user dalam satu tim bisa mengubah satu file Figma secara bersamaan. Jadi sangat cocok untuk teamwork. Bayangkan seperti menggunakan Google Docs untuk file desain atau pekerjaan desain. Oke, langsung saja kita ke penggunaannya. Teman-teman bisa buka website figma.com seperti yang saya buka saat ini. Kemudian teman-teman bisa klik get started. Nah, di sini akan ada opsi, misalnya teman-teman sudah login dengan akun Google di browser teman-teman, dia akan minta teman-teman untuk login ke akun Google yang sudah terdaftar di Figma. Akun Google yang sudah login di browsernya. Namun, jika teman-teman punya email mahasiswa, itu lebih baik teman-teman register dengan email mahasiswa. Kenapa? Karena teman-teman bisa mendapatkan fitur pro untuk education, ya. Kemudian kalau teman-teman mau fitur lanjutannya atau fitur-fitur pro lainnya, teman-teman bisa lihat ke halaman pricing, ya. Namun menurut saya fitur free dari Figma ini sudah sangat cukup untuk kita bisa memulai karir menjadi UI UX designer ataupun memulai mencari penghasilan sebagai UI UX designer. Oke, kita lanjut saja ke aplikasi Figma-nya. Teman-teman bisa login. Kalau teman-teman login dari sini, teman-teman akan langsung dibawa ke aplikasi Figma versi browser. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan versi desktop app, teman-teman bisa download dari sini. Kemudian teman-teman bisa juga menggunakan mobile app di sini, mungkin untuk memantau misalnya udah melakukan teamwork, ya, jadi bisa memantau perubahan-perubahan atau komentar yang akan diberikan misalnya dari klien atau dari tim leader ke proyekan atau desain teman-teman. Oke, saya langsung saja ke Figma-nya. Saya sudah install Figma desktop app seperti ini di sini. Saya akan jelaskan penggunaan basic overview dari Windows Figma-nya, ya, dari tampilan layar Figma-nya ini. Oke, di bagian atas ada home page. Nah, teman-teman ini akan melihat, kalau teman-teman klik drop down-nya akan ada akun yang dipakai di sini. Saya menggunakan 2 akun di sini. Dojo Master ini kita gunakan untuk tutorial kali ini. Kemudian ada recent atau file-file terakhir yang dibuka. Kemudian drafts. Ini adalah file-file yang teman-teman sedang kerjakan atau ada di workspace Figma teman-teman. Kemudian ada favorite files. Jadi teman-teman file-file yang teman-teman tandai favorit akan tersimpan di sebelah sini, ya. Ini saya favoritkan satu file tutorial Figma ini, dia langsung tersimpan di sini. Jadi file-file yang teman-teman tandai, nah seperti ini, bisa langsung teman-teman akses, ya. Jadi dia bisa difavoritkan. Kemudian ada themes. Apa itu themes? Themes adalah misalnya teman-teman dalam sebuah perusahaan ditugaskan untuk membuat aplikasi mobile banking misalnya, atau membuat aplikasi panel admin misalnya, gitu kan. Misalnya dibedakan berdasarkan timnya. Nah, teman-teman bisa memilih tim yang
akan teman-teman akan berkolaborasi. Biasanya kalau kita dalam proyekan skala gede, misalnya teman-teman lolos di Top Coder untuk jadi talent as a service, itu teman-teman di-invite secara otomatis oleh tim Top Codernya. Nanti teman-teman cuman sertakan email Figma yang terregister aja, nanti teman-teman akan diregistrkan ke tim atau project tertentu gitu kira-kira. Oke, kita balik lagi ke jendela awalnya. Saya akan ke recent lagi. Kemudian di sini di recent sama di draft ini ada tombol, ada menu di bagian atas ini untuk meng-create atau mengimport file. Ada dua macam file yang bisa di-create di Figma, yaitu design file. Ini untuk kita ngedesain UI UX. FigJam untuk kita melakukan whiteboarding atau diagramming. Ini sangat cocok sekali untuk kita brainstorming ya, atau import file. Jadi teman-teman yang punya file sketch bisa teman-teman import ke sini dan langsung dia terconvert jadi file Figma. Tapi perlu sedikit adjustment supaya dia bisa digunakan untuk proyek UI UX ya. Kita tahu semua file yang di-convert itu harus dicek lagi adjustmentnya, apakah sudah cocok, apakah fontnya cocok, apakah layoutnya cocok, gitu kira-kira. Kemudian di sini ada fitur search ya, untuk men-search file mana kira-kira yang pengen teman-teman cari, misalnya filenya jumlahnya sudah banyak ya. Kemudian ini explore community. Community ini berisi tentang visual asset, wireframe atau file-file desain lainnya yang dikerjakan atau di-share secara free ataupun perlu license dari user Figma di seluruh dunia. Oke, saya akan kembali lagi ke akun saya. Kemudian ada notifikasi. Notifikasi ini berguna untuk memberitahu teman-teman misalnya ada terjadi perubahan pada file Figma, atau ada komentar pada file Figma, atau juga ada undangan untuk kolaborasi di FigJam di file FigJam teman-teman. Teman-teman akan tahu notifikasinya di sini. Kemudian ini ada akun ya, seperti biasa avatarnya. Nah, teman-teman bisa lihat ini, saya lagi terdaftar dengan email ini. Misalnya kita juga bisa switch atau berpindah-pindah akun. Misalnya teman-teman punya beberapa akun Figma, bisa teman-teman switch dari sini. Bisa ganti theme warnanya. Bisa juga setting plugin apa yang teman-teman pakai untuk Figma. Kemudian bisa juga untuk logout. Oke, kira-kira itu saja untuk overview dari aplikasi Figma. Kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.